Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Tumbas MAM akan menjelaskan progress report dari DPBO. Langsung kepada Oke, jadi saya Ulung Putra Sadewo. Di sini saya membuat kelas user. Kelas user ini berupa abstrak kelas. Lalu ada kelas modifier yaitu protected. Terus untuk konstruktornya saya membuat untuk menginisialisasi username dan password. Dan terakhir ada metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh subclass. Selanjutnya saya membuat kelas penjual. Eh, dari kelas penjual itu turunan dari kelas user tadi. Untuk konstruktornya yaitu pelanggan, terus menerima username, terus password, dan objek penjual. Lalu ada implementasi metode login dari kelas user. Lalu ada metode untuk membeli barang. Jika pembayaran kurang dari harga barang, akan dilemparkan ke exception. Selanjutnya mengecek apakah pembayaran cukup, lalu membuat ID transaksi unik, membuat objek pembayaran dan transaksi, dan menambahkan ke riwayat pembelian. Selanjutnya memproses transaksi dan mencatatnya ke penjual. Lalu ada metode untuk menampilkan riwayat pembelian pelanggan. Ada metode mengecek stok barang, jika rendah maka menampilkan notifikasi. Dan terakhir metode getter untuk mengakses objek riwayat pembelian. Dan terakhir saya membuat kelas penjual di bagian package model. Kelas penjual ini masih turunan dari kelas user tadi. Untuk kelas penjual saya membuat objek yaitu riwayat transaksi untuk menyimpan dan mengolah riwayat transaksi penjual. Terus untuk konstruktor ada penjual menerima username, password, biaya tetap, dan biaya variabel. Lalu ada implementasi metode login yang membandingkan username dan password. Lalu ada metode untuk mencatat transaksi ke dalam riwayat, lalu menampilkan seluruh riwayat transaksi, dan metode menampilkan laporan keuangan berdasarkan periode yang diberikan. Dan terakhir, getter untuk mengambil objek riwayat transaksi. Selanjutnya saya ke rekan saya. baik, untuk yang selanjutnya saya Putra Nugroho Pungkas ini membuat kelas riwayat pembelian yang dimana ini mengimport transaksi yang ada di kelas model dan menggunakan library ArrayList dan list. Di sini terdapat private riwayat yaitu adalah new ArrayList. Lalu ada metode untuk menambahkan riwayat dari transaksi. Kemudian ada metode untuk menampilkan riwayat berupa ID, metode, dan total harga. Dan terakhir pada kelas ini adalah untuk mengget semua riwayat. Selanjutnya pada packet exception, saya membuat pembayaran tidak cukup exception yang akan menampilkan pesan error jika uang yang dibayarkan tidak cukup. Selanjutnya ada input bukan angka negatif exception adalah ketika user memberikan harga atau uang yang merupakan angka negatif, maka akan menampilkan pesan error bahwa angka tidak boleh negatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali. Baik, selanjutnya saya Tony Indrawan akan menjelaskan kelas barang. Pada kelas barang di sini terdapat 3 properti yaitu nama barang, stok, dan harga. Kemudian saya membuat konstruktor dengan 3 parameter di sini yaitu nama barang, stok, dan harga. Kemudian membuat 3 metode get untuk mendapatkan nama barang, stok, dan harga. Kemudian saya juga membuat kelas notifikasi yang dimana fungsi kelas notifikasi adalah untuk mengirimkan notifikasi berupa string notifikasi dan uh, properti pesan. Terakhir, saya juga membuat kelas product manager. Pada kelas product manager di sini terdapat hashmap dengan nama product map, di mana value-nya bertipe string, kemudian key-nya bertipe string, kemudian value-nya bertipe barang, kemudian ada
metode untuk mendapatkan atau menampilkan string telah ditambahkan ke daftar produk. Kemudian ada metode cari produk untuk mencari produk berdasarkan key-nya. Kemudian ada metode tampilkan produk untuk menampilkan produknya berdasarkan key, kemudian get harga dan get stock. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Tony. Sebelumnya saya Davis Ahmad Biansyah dan di sini saya membuat kelas cetak laporan pada package model. Nah, di sini saya membuat interface cetak laporan dengan void tampilkan laporan string periode. Dan selanjutnya saya juga membuat kelas transaksi pada package model. Nah, di sini pada kelas transaksi ada beberapa metode yaitu public transaksi dan saya menginisiasi metode get yaitu ada get ID transaksi, get metode pembayaran dan ada get total. Dan selanjutnya adalah saya membuat package riwayat transaksi pada kelas riwayat transaksi pada package service. Dan di sini saya menggunakan import model transaksi dan Java util dan menginisiasi array list dan saya membuat juga metode override pada tampilkan laporan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Restu. Terima kasih. Saya Restu Aditya akan menjelaskan hmm, kode kelas bagian bayar. Bayar ini adalah sebuah interface yang mendefinisikan satu metode bernama proses pembayaran. Nah, nanti metode ini diimplementasikan oleh setiap kelas yang mengimplementasikan interface ini. Jadi, fungsi fungsi pembayaran ini nanti diisi sesuai dengan cara masing-masing kelas. Selanjutnya, kelas pembayaran. Kelas pembayaran ini kelas abstrak berarti kerangka dasar untuk sistem pembayaran. Dalamnya ada dua atribut, yaitu total harga dan jumlah pembayaran. Yang merepresentasikan total biaya yang harus dibayar dan jumlah uang yang harus dibayarkan pengguna. Kelas ini juga memiliki konstruktor untuk menganalisasi kedua atribut tersebut serta satu metode abstrak proses pembayaran yang belum diimplementasikan dan harus di-override oleh kelas turunan. Yang selanjutnya yaitu kelas pembayaran digital. Kelas pembayaran digital merupakan turunan dari kelas pembayaran yang mengimplementasikan interface bayar. Nah, kelas ini merepresentasikan sistem pembayaran digital, contohnya melalui e-wallet atau transfer. Dan dalamnya ada atribut tambahan yaitu metode pembayaran untuk menyimpan jenis metode pembayaran yang digunakan sama metode pembayaran, proses pembayaran. Nah, di sini di override untuk mengecek apakah jumlah pembayaran cukup untuk membayar total harga. Misal cukup, maka akan ditampilkan pesan bahwa pembayaran berhasil. Dan jika tidak cukup, maka muncul pesan bahwa saldo tidak mencukupi. Ya, terima kasih. Baik, sekian progres report dari kelompok Tugas Maam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.